Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Febi Askia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asesmen. Jadi, asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang hasilnya itu kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, asesmen itu kan ada dua, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama itu ada asesmen formatif. Jadi, asesmen formatif itu adalah penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Nah, tujuan dari asesmen formatif ini adalah untuk memperbaiki proses belajar, mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang kedua itu ada asesmen sumatif. Jadi, asesmen sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Asesmen ini itu dilakukan setelah pembelajaran berakhir, seperti misalnya pada akhir semester, akhir fase, atau akhir satu lingkup materi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis asesmen. Nah, di sini ada tiga ya. Ada asesmen eh, as learning, terus assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, kita eh, bahas yang pertama dari assessment as learning atau asesmen sebagai pembelajaran. Nah, di sini tertulis asesmen as learning itu adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, asesmen as learning itu adalah penggunaan asesmen sebagai wahana pembelajaran siswa yang umumnya itu berupa pembelajaran melalui penugasan. Salah satu karakteristik asesmen learning yang berbeda dari kedua jenis penilaian lainnya itu adalah pada penilaian ini akan melibatkan peserta secara aktif dalam kegiatan penilaian yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada asesmen for learning atau asesmen untuk pembelajaran. Nah, di sini itu tertulis asesmen for learning itu adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, asesmen for learning itu dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus penilaian sumatif. Dengan penilaian untuk pembelajaran asesmen for learning itu tutor pendidikan kesetaraan itu dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Nah, kita masuk ke yang assessment of learning atau asesmen terhadap pembelajaran. Di sini tertulis assessment of learning itu adalah asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, penilaian ini itu dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik itu selesai mengikuti proses pembelajaran. Jadi, berbagai bentuk penilaian sumatif itu seperti ujian modul, ujian sekolah, terus ujian nasional itu merupakan contoh penilaian atas pembelajaran atau asesmen of learning. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya itu ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, kita mulai dari asesmen formatif dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kan ada metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, evaluasi ini tuh bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada murid dan guru selama proses pembelajaran, jadi bukan hanya pada akhir proses. Nah, yang kedua itu ada asesmen formatif memantau pembelajaran siswa atau murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Nah, jadi
Tujuan utama dari asesmen formatif itu adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami materi yang diajarkan untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Jadi dengan memantau pembelajaran siswa secara berkala, guru itu dapat memberikan umpan balik yang langsung relevan dan spesifik untuk membantu siswanya itu memperbaiki pemahaman keterampilan mereka. Nah, yang selanjutnya ada bagi murid, asesmen formatif itu berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, asesmen formatif itu kan adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu siswa memahami sejauh mana mereka menguasai materi dan keterampilan yang sedang dipelajari serta apa yang perlu mereka kembangkan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya ada bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Jadi bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu dalam konteks pembelajaran proyek berfungsi untuk mengidentifikasi tantangan atau kesulitan yang dialami siswa selama menjalani proyek tersebut. Nah, yang selanjutnya ada asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, jadi asesmen formatif itu dapat diberikan kepada guru, teman, atau diri sendiri. Yang pertama itu guru ya. Jadi dari guru itu memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik langsung yang membantu mereka memahami materi lebih baik. Yang kedua ada teman. Jadi peer assessment. Jadi siswa itu bisa saling memberikan umpan balik di mana mereka itu menilai pekerjaan satu sama lain. Yang ketiga itu diri sendiri atau self assessment. Siswa itu bisa menilai pemahaman dan kinerja mereka sendiri, terus membantu mereka mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan. Nah, yang selanjutnya ada dari asesmen sumatif. Yang pertama ada metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran itu adalah penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai dengan tujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada eh, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, asesmen sumatif itu kan adalah evaluasi yang dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengukur pencapaian belajar siswa secara keseluruhan. Nah, asesmen ini tuh seringkali memiliki taruhan tinggi atau high stakes, artinya hasil dari asesmen ini tuh berdampak signifikan, misalnya terhadap nilai akhir siswa, kelulusan, atau kenaikan kelas. Nah, karena itu, siswa itu sering memprioritaskan asesmen sumatif itu dibandingkan dengan asesmen formatif. Terus selanjutnya ada eh, umpan balik dari asesmen hasil akhir. Dapat digunakan untuk mengukur perkembangan siswa untuk membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi dengan melihat hasil dari asesmen sumatif, guru itu bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sehingga pendekatan yang lebih tepat sasaran dapat dirancang untuk meningkatkan pembelajaran di masa mendatang. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya itu ada eh, asesmen formatif dan asesmen sumatif untuk guru dan untuk siswa. Nah, yang pertama kita masuk ke yang asesmen formatif untuk guru. Yang pertama ada mengawasi pembelajaran murid. Jadi mengawasi pembelajaran murid itu adalah proses di mana guru atau pendidik itu memantau dan mengevaluasi kemajuan serta keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang nomor dua ada memastikan perkembangan murid.
Jadi, memastikan perkembangan murid itu merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh pendidik, orang tua, atau lembaga pendidikan untuk mendukung dan memantau kemajuan belajar dan pertumbuhan siswa. Terus yang terakhir dari asesmen formatif untuk guru itu ada mengecek pemahaman murid. Jadi mengecek pemahaman murid itu adalah proses untuk menilai sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Nah, yang selanjutnya itu ada formatif untuk siswa. Yang pertama itu, oh jadi ada mengevaluasi pembelajaran sendiri. Nah, mengevaluasi pembelajaran sendiri itu adalah proses refleksi dan penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap kemajuan, pemahaman, dan keterampilan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada membangun pengetahuan. Jadi, membangun pengetahuan itu merujuk pada proses pengembangan, akumulasi, dan pengorganisasian informasi serta pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, studi, dan refleksi. Nah, yang selanjutnya ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi, eh, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan itu adalah proses evaluasi diri atau analisis situasi untuk memahami atribut positif dan atribut negatif. Jadi, atribut positif itu adalah kekuatan dan atribut negatif itu adalah kelemahan dari seseorang, kelompok, organisasi, atau suatu produk. Yang dia itu ada meningkatkan kemampuan. Jadi, meningkatkan kemampuan itu merujuk pada proses pengembangan atau perbaikan keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi individu dalam berbagai bidang. Nah, yang selanjutnya itu ada asesmen sumatif untuk guru. Yang pertama itu ada mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, jadi mengukir apakah siswa itu sudah mencapai capaian pembelajaran dan sejauh mana mereka telah mencapai akhir unit pembelajaran itu merujuk pada proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana siswa telah memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan dalam satu unit pembelajaran. Lalu yang selanjutnya itu ada meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Jadi, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya itu merujuk pada upaya atau strategi yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya ada metode sumatif untuk siswa atau untuk murid. Yang pertama ada eh, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Jadi, memahami performa di akhir unit pembelajaran itu merujuk pada proses evaluasi dan analisis hasil belajar siswa setelah menyelesaikan suatu unit pembelajaran. Nah, yang B itu ada memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai unit pembelajaran. Nah, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, itu merujuk pada proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada suatu unit atau modul. Di sini ada eh, fungsi dari asesmen formatif dan sumatif. Nah, pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, jadi pernyataan tersebut itu menjelaskan bahwa kurikulum yang dimaksud itu diharapkan untuk lebih memfokuskan waktu dan usaha mereka pada pelaksanaan asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif. Nah, yang selanjutnya ada membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini eh, yang pertama ada
Jumlah asesmen formatif itu sebaiknya lebih banyak dari pada jumlah asesmen sumatif. Nah, jadi dengan lebih banyaknya asesmen formatif itu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Hal ini tuh tidak hanya membantu siswa dalam mencapai tujuan akademis mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan dalam asesmen formatif dan situasi belajar lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada jelaskan tujuan asesmen formatif itu adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Nah, asesmen formatif terdapat, eh, maaf, asesmen formatif itu dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen formatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Nah, eh, asesmen formatif adalah suatu pendekatan dalam evaluasi pembelajaran yang berfokus pada proses belajar mengajar dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Nah, yang selanjutnya ada eh, bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat meneruskan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Jadi, bangun keterkaitan antar asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif itu dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi mengapa eh, keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting. Nah, yang pertama itu ada mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Eh, Mengubah paradigma belajar dari yang menitik beratkan pada nilai menjadi menitik beratkan pada proses itu berarti mengalihkan fokus pendidikan dari hasil akhir seperti angka atau nilai dalam ujian ke pengalaman dan perjalanan belajar itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada materi tentang contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Nah, yang pertama itu ada diskusi kelas. Nah, yang pertama dari diskusi kelas itu ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa di depan publik dan mengemukakan pendapat. Nah, jadi mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa di depan publik dan mengemukakan pendapat itu berarti memberi siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berbicara dengan percaya diri, jelas, efektif di hadapan audiens, serta menyampaikan ide, pemikiran, atau argumen mereka dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada melatih siswa untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Nah, jadi melatih murid untuk belajar berdemokrasi berarti mengajarkan mereka prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti menghargai hak setiap individu untuk berpendapat, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara adil. Nah, yang selanjutnya itu ada drama. Nah, yang pertama ada mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi siswa. Nah, jadi drama yang mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi berkomunikasi siswa itu adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan drama sebagai media untuk melatih kemampuan siswa dalam peran sekaligus meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Nah, dalam konteks ini itu drama itu mendorong untuk mengambil peran atau karakter yang berbeda, yang menginginkan mereka melihat suatu masalah dari sudut pandang yang beragam. Nah, yang selanjutnya itu ada
produk. Yang pertama itu membuat model miniatur tiga dimensi atau diorama, produk digital dan produk seni. Jadi membuat model miniatur tiga dimensi atau diorama, produk digital dan produk seni itu adalah proses yang melibatkan kreativitas dan keahlian untuk mempresentasikan suatu secara visual dalam berbagai bentuk. Nah, yang selanjutnya ada mengembangkan kreativitas. Jadi, mengembangkan kreativitas itu berarti melatih dan memperluas kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan bermanfaat. Nah, yang selanjutnya itu ada eh, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Jadi menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa itu berarti memberikan pemahaman yang mendalam kepada seseorang atau sekelompok orang tentang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang selanjutnya itu ada presentasi. Nah, eh, yang pertama ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Jadi presentasi itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi karena dalam proses presentasi seorang itu dituntut untuk menyampaikan ide, informasi atau pesan kepada audiens dengan jelas dan aktif. Yang selanjutnya itu ada tes lisan. Nah, tes lisan itu yang pertama ada kuis tanya jawab. Nah, kuis tanya jawab secara lisan itu adalah suatu bentuk evaluasi atau permainan yang dilakukan dengan cara bertanya dan menjawab secara langsung. Biasanya itu di hadapan audiens atau kelompok. Nah, yang kedua itu ada eh, mengonfirmasi pemahaman siswa. Jadi, tes lisan itu mengonfirmasi pemahaman siswa adalah metode evaluasi di mana guru itu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada siswa untuk mengukur seberapa baik mereka memahami materi yang telah diajarkan. Nah, yang selanjutnya ada eh, menerapkan umpan balik. Jadi, tes lisan ini menerapkan umpan balik. eh, itu adalah suatu mode evaluasi yang menekankan interaksi verbal antara penguji dan siswa. Jadi dalam konteks ini itu umpan balik yang diberikan bertujuan untuk membantu peserta itu memahami dan memperbaiki kinerja mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk asesmen tertulis. Yang pertama ada refleksi. Nah, yang pertama ada melatih siswa atau murid berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Jadi, refleksi dalam konteks pendidikan itu eh, adalah proses di mana siswa itu mengevaluasi pengalaman pembelajaran mereka untuk memahami apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki diri di masa depan. Yang kedua itu ada hasil refleksi dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran siswa. Nah, hasil refleksi dalam konteks pembelajaran itu mengacu pada proses di mana guru itu mengevaluasi dan merenungkan pengalaman belajar yang telah berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu ada jurnal. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Jadi jurnal yang dimaksud merujuk pada sebuah praktik pembelajaran di mana siswa itu dilatih untuk mengorganisir dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Yang kedua itu biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Jadi, jurnal itu kan adalah catatan pribadi atau refleksi yang ditulis oleh individu tentang pengalaman, pemikiran,
perasaan atau pembelajaran yang dialami. Jadi jurnal itu seringkali ditulis dengan bahasa yang kurang formal, yang memungkinkan penulis untuk mengekspresikan diri secara lebih bebas dan kreatif. Yang selanjutnya ada menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Jadi jurnal itu sebagai eh, alat untuk siswa merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Ini merujuk pada penggunaan jurnal atau catatan pribadi oleh siswa untuk mencatat dan merenungkan pengalaman belajar mereka. Nah, selanjutnya itu ada esai. Nah, ada yang pertama mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat. Nah, jadi esai itu mengasah keterampilan menulis akademis siswa. Itu membahas pentingnya pengembangan keterampilan menulis yang efektif di kalangan siswa. Yang selanjutnya itu eh, mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Jadi bertujuan untuk menjelaskan pentingnya keterampilan berpikir kritis dan analisis dalam pendidikan serta bagaimana cara-cara untuk mengembangkannya di kalangan siswa. Esai itu dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya dan cara mengembangkan cara berpikir kritis serta daya analisis siswa. Yang selanjutnya itu ada poster. Jadi apa namanya? Poster itu mendorong kemampuan siswa untuk mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Itu bertujuan untuk memotivasi siswa dalam belajar dengan cara yang kreatif dan interaktif. Yang selanjutnya itu ada tes tertulis. Nah, tes tertulis itu yang pertama ada kuis pilihan ganda. Nah, jadi kuis pilihan ganda itu adalah jenis penilaian atau evaluasi yang terdiri dari sejumlah pertanyaan di mana setiap pertanyaan itu memiliki beberapa opsi jawaban. Biasanya itu terdiri dari satu jawaban benar dan beberapa jawaban salah. Yang selanjutnya itu ada kuis pertanyaan. Kuis pertanyaan itu adalah suatu bentuk penilaian atau permainan yang dirancang untuk menguji pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan seorang dalam suatu topik tertentu. Yang selanjutnya itu ada menerapkan umpan balik. Nah, menerapkan umpan balik atau feedback itu berarti menggunakan informasi atau saran yang diterima dari orang lain untuk memperbaiki atau eh, meningkatkan kinerja produk atau proses tertentu. Selanjutnya itu ada materi tentang umpan balik. Ya, jadi eh, di sini tertulis umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik itu biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, eh, di sini ada dua ini bagi guru dan bagi murid. Yang pertama kita bahas dulu yang umpan balik bagi guru. Itu ada memberi informasi perkembangan siswa atau murid eh, untuk memodifikasi pengajaran di masa depan. Jadi memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan itu adalah suatu proses di mana guru itu mengumpulkan dan menganalisis data tentang kemajuan dan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua itu ada bagi murid. Yang pertama membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid itu dapat mengatur dan merasa
berperan dalam proses pembelajaran mereka. Jadi, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka itu berarti memberi kesempatan bagi siswa untuk memahami diri mereka sendiri, baik dalam hal potensi maupun area yang perlu diperbaiki. Nah, yang kedua itu ada memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Jadi, eh, memberikan umpan balik kepada sesama teman itu merujuk pada proses di mana eh, siswa itu saling memberikan pendapat, saran, atau kritik konstruktif tentang pekerjaan atau tindakan masing-masing.